Jadi ya semua kata-kata Rasul itu kan yang membunuh Hasan Hussein. Sayyidina Hasan Hussein Keturunan dari ya Yazid kan. Walaupun di akhirnya Yazid menyesali sebenarnya. Nggak mengira bahwa anak buahnya akan sekejam itu. Kan ngeri-ngeri sekali pembunuhan Husain itu. Potong-potong, tinggu kepala, tinggu bal-balan. di filmnya sampai piritan katanya Mbak, itu bahaya waktu yang Mbak tanya. Kalau di film itu kan. Ya akhirnya kan semua celaka karena juga sudah disumpahi oleh Rasulullah. Rasulullah kan sudah tahu kan siapa yang membunuh cucuku, maka tidak akan pernah mendapat syafaatku. Itu kan celakanya macam-macam. Termasuk Yazid sendiri itu kan ngeri banget itu. Ya kayak Abu Lahab gitu ya. Membusuk pelan-pelan. Yazid ya. Dimaafkan tapi diberi tidak mau ketemu. Saya maafkan tapi saya tidak mau menemui dan terus memberi catatan. Kan waktu Fathul Mekah kan itu, penaklukan Mekah, menyerahnya mereka. Yang Hindun itu. Ya. Hindun kan bojone Abi Sufyan. Melu perang gitu. Kalau itu Jadi dia itu dendam luar biasa karena di perang Badar bapaknya Utbah itu kan dibunuh oleh Hamzah. Maka dia bersumpah akan memakan jantungnya. saya tidak akan mati sebelum memakan jantung Hamzah. Nah, dia meminta budaknya. Aduh, lama nih lupa saya. Siar bunuh Rasulullah barangnya lah Mas, apa jadi siar bunuh Rasulullah pedangnya lah. Itu kan yang dia Itu. Jadi budaknya itu ahli menombak. tombak itu loh Pak. Oh, gede dukur gundul. Iya. Jadi saat terjadi perang di Uhud itu dari jauh, dari belakang nggak terlihat dia melempar tombak pas kena. Jantungnya Hamzah. Makanya masuk Islam loh. Masuk Islam dan dia juga yang membunuh Musailamah. Jadi dia menebus dosanya itu dengan membunuh Musailamah. Jadi ya Allah, ampunilah aku yang telah membunuh sebaik-baik manusia dan seburuk-buruk manusia. Itu doa dia setelah membunuh Musailamah. Sama caranya melempar tombak dari jauh. Hussein nama itu apa? Nabi palsu itu loh yang diperangi oleh Abu Bakar. Yang didukung oleh seluruh Yaman itu kan, kecuali Tarim, kecuali Hadramaut. Makanya Tarim itu didoakan secara khusus oleh Abu Bakar karena satu-satunya wilayah Yaman yang tidak membela Musailamah tapi membela Abu Bakar itu Tarim. Maka tidak heran Tarim itu menjadi kota berjuta-juta wali. Jadi zaman Abu Bakar sudah ada Nabi palsu ya Pak ya? Ya sejak Nabi Muhammad. Oh sejak Abu Bakar. Sejak Nabi Muhammad membiarkan. Ya biar saja. Allah yang lebih tahu kan. Ketika sudah berpindah ke Abu Bakar, Umar sih nggak sabar. Ya Abu Bakar ini tidak bisa dibiarkan karena semakin besar pengaruhnya dan hampir seluruh Yaman sampai Taif itu meyakini bahwa Musailamah memang nabi. Nah, Abu Bakar bilang, saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Carikan aku satu alasan yang itu bukan karena kebencian, bukan karena Balas dendam. takut pengaruhnya disaingi atau apa.
ditemukanlah tidak membayar zakat. Jadi alasan Abu Bakar memerangi Musailamah itu bukan karena nabi palsunya, tapi karena sebagaimana perjanjian piagam Madinah, mereka tidak membayar zakat. Hal yang sama sudah dilakukan pada Bani Nadir, kelompok-kelompok Yahudi itu loh, kan yang tidak membayar pajak diperangi. Maka Yaman juga harus diperangi, Musailamah juga harus diperangi. Baru Abu Bakar mau. Jadi Abu Bakar itu setiap dia ojo-ojoi Umar, jawabannya selalu begitu. Ya musabkan Al-Quran ya, kalau enggak ini penghafal Al-Quran di Uhud 70 meninggal, macam-macam, banyak yang meninggal, nanti siapa yang, saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Baitul Mal, kalau kita tidak punya kas, bagaimana kita bisa mengelola negara ini? Saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah. Jadi semua peristiwa-peristiwa penting yang terkait dengan ibadah makto dan sebagainya, termasuk tarawih, itu masa Umar semua. Dan disitulah istimewanya Umar. Kalau tidak ada Umar, nggak tahu nasib Islam sekarang seperti apa. Quran nggak dimusafnil. Misal contoh, terus nggak ono Baitul Mal, nggak ono kewajiban zakat dan seterusnya dan seterusnya. Sama Rasulullah kan ya, kuatmu sepiro, nek nggak kuat kan malah di zakati kan. Zaman Umar kan semua sudah ditentukan sampai hitungan-hitungan, sampai urusan tanah, urusan. Jadi revolusioner. Cara mengaku nabi juga ada kitabnya ya? Juga ada kitabnya karena diyakini oleh. Ada. Jadi munculnya ayat, buatlah walaupun satu ayat hampir sama pasti tidak bisa, itu loh munculnya itu kan berlatar belakang karena sejak Rasulullah itu sudah banyak yang mengaku. Menyumbat kitab. Nah, itu proyeknya Yahudi kabeh sebenarnya. Jadi gawe kitab dewi tapi wis nggak ono sing bahasane istilahnya. Ono salah satu suratnya ya Ababil itu ono. Apa surat apa itu? Tapi itu lucu loh, ini itu tadi lucu. Karya-karya sastra itu.